atau menyanyikan lagu haredang-haredang. Haredang, haredang, panas, panas, panas. Shalalu, 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 panas dan haredang. Halo, Pak Aceh Bene, kembali berjumpa dengan saya, Saudara Rocky Pasaribu, seorang Kapusin, dan kita berada dalam obrolan santai seputar iman Katolik. Sampai saat ini ada semacam perdebatan kecil di kalangan umat beriman mengenai apa sih yang kita lakukan setelah menerima tubuh dan darah Kristus, setelah komuni. Ya, saudara-saudari yang butuh keheningan, yang menggunakan momen itu sebagai momen untuk mempererat hubungan aku dengan Allah, ia bersikeras bahwa kita harus berdoa. Di pihak lain ada semacam pembelaan bahwa setelah menerima tubuh dan darah Kristus kita harus bersyukur dong. Maka kita harus menyanyikan lagu puji-pujian kepada Allah yang telah mengutus Yesus Kristus. Sayangnya hanya dua ini pilihan yang diberikan. Makanya tidak ada pilihan setelah menerima tubuh dan darah Kristus, ngobrol dengan teman, menggosip, pakai HP. Tidak ada pilihan itu, hanya dua pilihan ini, berdoa atau bernyanyi. Nah, tidak hanya di kalangan umat beriman awam, di kalangan para rohaniwati pun kebingungan atau perdebatan semacam ini terjadi. Maaf untuk para rohaniwati, bukan untuk menggurui, bukan saya mengatakan lebih pintar. Saya juga orang yang pas-pasan. Pengetahuan saya tentang liturgi tidak sesempurna para katekis lain, itulah para pemberi katekesi lain. Itu juga lah yang mendorong saya setiap katekesi yang saya sampaikan kepada para saudara-saudari, saya terus berkutat dengan sumber-sumber resmi gereja. Dan untuk video kali ini saya menggunakan sumber ini, Pedoman Umum Missale Romanum, yang dikeluarkan oleh Komisi Liturgi KWI, dan ini sah. Nah, dari sinilah saya mencari dan menemukan jawaban yang pasti mengenai apa yang kita lakukan setelah menerima tubuh dan darah Kristus. Nah, dalam PUMR nomor 88 dikatakan, sesudah pembagian tubuh dan darah Kristus selesai, sebaiknya imam dan umat beriman berdoa sejenak dalam keheningan. Berdoa sejenak dalam keheningan. Lalu dapat juga dilakukan nada syukur atau nyanyian pujian atau didoakan mazmur oleh seluruh jemaat. Jawabannya dapat. Kita menemukan jawabannya. Jadi setelah menerima komuni tidak ada pragmatik umat harus berdoa terus atau umat harus bernyanyi. Kita diberikan waktu untuk berdoa, atau jika masih memungkinkan masih diberikan kesempatan untuk bernyanyi. Jadi jawabannya sudah dapat. Nah, tidak berhenti di situ. Mari kita jabarkan lebih dalam lagi. Kalau kita berdoa setelah menerima tubuh dan darah Kristus, doa macam apa yang kita sampaikan? Apa isi doa kita? Inilah pertanyaan selanjutnya. Lalu kalau kita bernyanyi, lagu macam apa yang kita nyanyikan? Nah, mari kita kupas satu persatu. Yang pertama, apabila kita berdoa, apa sih isi doa kita? Ada 3 bentuk doa setelah menerima komuni. Yang pertama, doa pribadi. Yang utama dalam doa pribadi ialah kita bersyukur karena telah menerima anugerah berupa tubuh dan darah Kristus dan meresapinya dalam hati dan menerima itu, serta mempercayai, meyakini bahwa tubuh dan darah Kristus mampu memulihkan kekuatan iman kita. Itulah isi doa kita. Jadi diharapkan dan diawaskan permohonan-permohonan yang bersifat material,
urusan bisnis, urusan usaha, atau urusan kekayaan material, itu disingkirkan dulu karena tidak relevan dengan ritus ini. Bisa permohonan-permohonan tambahan itu didoakan di lain waktu. Nah, yang kedua, doa bersama. Dalam doa bersama bisa mendaraskan ayat-ayat Mazmur secara bersama. Itu dia dalam doa bersama. Yang ketiga, doa sesudah komuni yang dibawakan imam. Dan ini memang wajib karena ada itu dalam tata perayaan Ekaristi, doa sesudah komuni yang dibawakan oleh imam, yang isinya kira-kira supaya misteri agung yang dirayakan itu menghasilkan buah. Itu ada dalam PUMR nomor 89. Sebaliknya, kalau kita bernyanyi setelah komuni, lagu macam apa yang kita nyanyikan? Jawaban yang pasti adalah lagu rohani, ya kan? Itu sudah jawaban pasti. Tidak mungkin kita menyanyikan lagu-lagu percintaan antara perempuan dan lelaki, lagu-lagu romantis, tidak mungkin. Atau menyanyikan lagu haredang-haredang setelah menerima perayaan Ekaristi, tidak mungkin. Haredang, 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 panas, panas, panas. Shalalu, 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 panas dan haredang. Yang pasti itu pasti lagu rohani. Tapi lagu rohani macam apa? Nah, itu lagi pertanyaan selanjutnya. Ada banyak bentuk-bentuk lagu rohani. Ada bentuk lagu rohani yang dipopkan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus melayani Tuhan. Atau waktu Tuhan pasti yang terbaik, dan lain sebagainya. Apakah itu bisa? Diawaskan supaya itu jangan dinyanyikan dalam perayaan liturgi Ekaristi, karena itu lagu rohani yang berbentuk pop. Tapi bisa diambil dari buku nyanyian yang dikeluarkan oleh otoritas gereja setempat, dan itu sah. Misalnya di Sumatera Utara ini, itu yang paling dikenal mungkin Mada Bakti, Puji Syukur, Mawar Altar, baru dan masih banyak buku lain yang dikeluarkan gereja setempat. Bisa diambil dari sana, pilih salah satu lagu yang berkaitan dengan tubuh dan darah Kristus, dan itu bisa dinyanyikan oleh sekelompok kor atau semua umat beriman yang dipandu oleh dirijen. Itu dia. Jadi tidak sembarang lagu, harus lagu-lagu yang bernada liturgis. Pilihan lain, umat beriman bisa mendaraskan Mazmur sebagai bentuk ungkapan syukur dan pujian kepada Bapa yang telah mengutus putranya. Para saudara-saudari, cukup sekian penjelasan saya mengenai apa yang kita lakukan setelah menerima tubuh dan darah Kristus. Jawabannya sudah ada tadi, saya bilang menurut PUMR. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada para saudara-saudari. Apabila ada yang mau dipertanyakan lebih dalam, tulis di kolom komentar, dan saya selalu meladeni saudara-saudari yang ingin memperluas pengetahuannya tentang iman Katolik. Pace bene para saudara-saudari, dan salam dan doa dari saya.